Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal coba bedah satu pertanyaan yang, ini mendasar banget dan seringkali susah banget dijawabnya. Kita akan lihat lewat sebuah obrolan yang kelihatannya sih sederhana, tapi dalam banget gimana sebuah keyakinan itu bisa loh ngebentuk jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan paling berat di hidup kita. Nah, ini bukan cuma judul aja ya, tapi ini pertanyaan universal yang kayaknya udah menghantui manusia dari dulu. Yang menarik, sumber materi kita hari ini tuh nggak nyoba buat ngasih jawaban pasti. Justru yang mau ditunjukin adalah gimana sih sebuah jawaban itu bisa muncul dan terbentuk. Coba deh bayangin suasananya. Sebuah desa yang adem, terus ada seorang nenek sama pendetanya lagi ngobrol santai sambil ngopi. Kelihatannya akrab banget, personal gitu. Nah, justru suasana santai inilah yang jadi panggung buat diskusi yang topiknya berat banget. Oke, kita langsung masuk aja ya ke bagian pertama dialognya. Nah, semua ini dimulai dari sebuah tantangan, sebuah pertanyaan yang to the point banget dari si nenek ke pemuka agamanya. Pertanyaannya relevan banget kan? Lugas, langsung, dan kerasa banget ada penderitaan besar di baliknya, penderitaan yang dialami sama orang-orang di sekitarnya. Intinya, si nenek ini lagi nyari makna di balik bencana yang menimpa mereka. Nah, jawaban pertama dari pendeta ini cukup jelas ya. Ini kayak penjelasan sebab akibat aja gitu. Yang dasarnya ya dari sistem kepercayaannya dia. Pokoknya ada kejahatan, ya berarti ada hukuman dari Tuhan dalam bentuk wabah buat bersih-bersih. Simple dan logis kalau kita ngikutin kerangka berpikirnya. Tapi si nenek ini nggak berhenti sampai di situ. Dia ngelanjutin dengan pertanyaan lain yang logis banget. Kayak sebuah sanggahan gitu, yang langsung ngetes penjelasan awal dari si pendeta tadi. Nah, ini dia nih poin krusialnya. Inti dari keraguan si nenek. Oke, kalau wabah itu hukuman buat orang jahat. Terus kenapa orang baik juga ikut jadi korban? Ini kan jadi masalah keadilan ya. Masalah salah sasaran kalau boleh dibilang. Wah, pertanyaan ini langsung nusuk ke jantung argumen si pendeta. Sekarang, coba perhatiin deh gimana pendeta ini jawabnya. Dia tuh nggak ngebantah pertanyaan si nenek loh. Justru dia nambahin satu konsep baru buat nyelesain paradoks ini. Katanya, orang baik itu matinya nggak sia-sia. Mereka punya peran penting di sebuah pengadilan yang skalanya lebih besar. Jadi, logikanya jadi rapi lagi kan? Coba lihat deh, gimana satu lubang di argumennya itu nggak bikin semuanya runtuh. Malah, lubangnya itu ditambal pakai penjelasan baru. Sekarang kematian orang baik jadi punya makna, punya fungsi. Ini bikin keseluruhan sistemnya jadi konsisten lagi dan malah jadi makin kuat. Oke, sekarang coba kita mundur dikit ya. Fokus kita geser dulu nih dari dialognya ke apa sih sebenarnya poin utama yang mau disampaikan sama penulis cerita ini. Karena ini intinya bukan soal teologi, tapi soal gimana cara kerja sebuah keyakinan. Nah, setelah obrolan tadi selesai, si penulis ngasih satu kalimat penutup yang kuat banget. Inilah inti dari semua pembahasan kita. Coba dengerin baik-baik. Sama sekali tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dijelaskan oleh pemegang kepercayaan yang kaku. Kalimat ini kuncinya. Kunci buat ngerti bukan cuma cerita ini aja, tapi juga cara kerja sistem keyakinan itu sendiri. Apa yang dilakuin sama pendeta tadi itu contoh sempurna yang ngegambarin semua karakteristik ini. Coba kita lihat ya. Pertama, sistemnya itu selalu punya jawaban buat semua pertanyaan, sesulit apapun. Kedua, pasti nenek nunjukin ada yang nggak nyambung, ada kontradiksi, sistemnya nggak runtuh kan? Malah kontradiksi itu diselesaikan pakai penjelasan baru, yaitu konsep saksi tadi, supaya logikanya tetap konsisten. Dan yang paling penting nih, ini bikin sistemnya jadi nggak bisa dibantah. Setiap celah yang kamu temuin, pasti bakal ditambah lagi pakai penjelasan baru. Bangunannya jadi makin kokoh, makin kuat. Nah, ini dia pesan utamanya. Jadi, cerita ini tuh bukan soal jawaban pendetanya benar apa salah. Bukan itu poinnya. Cerita ini tuh soal prosesnya. Soal gimana sebuah sistem kepercayaan yang kaku itu punya kemampuan buat ngejelasin apa aja. Bahkan hal-hal yang bertentangan sekalipun. Cuma supaya strukturnya tetap utuh dan gak bisa digoyahin. Jadi, pembahasan singkat kita ini ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau ada sebuah sistem kepercayaan yang bisa ngejelasin semuanya dan gak bisa dibantah sama sekali, apakah itu benar-benar ngasih kita jawaban dan kejelasan? Atau jangan-jangan itu malah ngejebak kita dalam lingkaran logika yang tertutup rapat? Coba deh kita pikirin.